unit usaha Tom ini. Awalnya itu kita berletak di komplek Pasar Hewan Lama, di tempatnya Mas Sandi itu yang bengkel. Jadi kita dengan sistem permodalan yang iuran dari teman-teman pimpinan dan disupport dari beberapa ayahanda kita. Saat itu modal kita yang kumpulkan sekitar 9 jutaan untuk beli alat tom itu dan modal yang lain. Kita kerjasama dengan beliau Mas Sandi yang punya lokasi di bengkel ban, tempel ban yang berada di komplek Pasar Hewan Lama. Itu dari 2019 sampai 2022. Dengan sistem bagi hasil, kita sudah Muhammadiyah urun alat, sana adalah urun tenaga dan tempat. Memang secara pendapatan finansial barangkali belum terlalu signifikan, tapi ya cukup lumayan lah. Kalau catatan kita di rata-rata pendapatan bagi hasil bulanan kan sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Nah, target awalnya itu sebenarnya 2 tahun kita bisa balik modal, sehingga pinjaman modal ke para pimpinan itu dan support dari ayahanda berapa orang itu bisa kita kembalikan. Taruhlah dalam perjalanan adanya kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh bahasanya Jawa ora oleh ngangsu. Itu menjadi persoalan tersendiri di unit usaha kita, sehingga itu menjadi menjadi salah satu tantangan sehingga kita tidak bisa berkembang. Dari awal dulu itu awalnya cukup lumayan bagus lah, setiap bulan bisa 300, 250, 300. Akhirnya sempat mengalami penurunan karena kita susah cari bahan bakarnya dan sebagainya. Dan yang terparah lagi adalah ketika ada peta berhadapan-hadapan dengan komininya kita, itu tambah drop. Yang namanya bisnis kan juga realistis. Awalnya kita berharap bahwa kita selalu publikasikan ke pengajian-pengajian ayahanda kita bahwa kita punya unit usaha nih pemuda Tom ini. Ayolah ngecer bensin ya Rono. Ya, tapi kan kita pelaku usaha itu ya memang bisnisnya realistis. Dan saya sempat memantau ke Mas Sandi sebagai pengelola, Mas, kita mau ngide pikiran persen, ya sangat minim. Nah, itu menjadi sebuah kendala yang bagi kami ya itu wajar saja. Kita tidak bisa memaksakan bagi warga kita Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah bahwa nek tuku bensin kudu kono ya ra iso. Arahnya dulu mungkin Mas Dino masih di mana Kalibawan, kan orang mungkin atau bensin ini DC gitu namanya kan, itu menjadi kesalahannya. Paling ngolong-ngolong narisi nek pas neng biaran nomor toko rasa ngepom dan sebagainya, itu menjadi kesalahan. Nah, karena merosotnya omset penjualan, maka di sekitar bulan Maret, Januari Maret itu si pengelola meminta untuk kerjasamanya itu putus, tapi dengan sistem sewa. Jadi sana mengajukan sewa, yang saat itu percobaannya adalah kita MOU secara lisan itu 1 tahun.
Dan sewa, nilai sewa adalah 220 per bulan. Nah, dan itu alhamdulillah berjalan sampai Mei Juni 2023. Karena ada dinamika dan sebagainya, barangkali sana juga merasa tidak profit dan sebagainya, akhirnya alat POM itu dikembalikan ke teman-teman pemuda. Nah, di situ kita mengalami kebingungan karena ada kayak ngendi gitu kan. Kalau kita murni bisnis didirikan terus kita nyuruh orang menggoni bayaran ya dengan pendapatan bulanan kayak gitu ya jelas tidak nutup kan begitu. Mau tidak mau kan kita menitipkan barang itu, kita kerjasama lah istilahnya, dan yang paling tidak punya komitmen bareng bahwa ini bukan usaha pribadi, sehingga ya wis karo sithik akeh ya karo impak tenaga kan begitu. Sempat hampir 1 bulan ya Mas Rino, jadi lebih malah bahkan alat itu kita nganggur, kita titipkan di sana tapi belum operasional. Nah, sampai akhirnya ini nanti kita bersinergi dengan unit usaha yang lain, tapi kita cerita dulu di POM ini. Di Juli 2023 itu akhirnya kita pindah di bawah KPRI Rahayu itu, yang perempatan dekatnya fotokopi Pak Gun, bawahnya BKK ya, BKK di sana. Alhamdulillah ini sudah kita pantau, sudah mulai stabil lagi, sehingga pendapatan kita rata-rata ya sekitar bagi hasilnya itu juga dengan sistem bagi hasil 160 sampai 200 ribu tiap bulannya. Itu karena memang kita bukan pulaan sendiri, bukan ngangsu sendiri, tapi kita masih didropi oleh orang kita sendiri lah, Pak Hen itu. Sehingga memang secara margin mungkin tidak, keuntungan tidak besar. Tapi alhamdulillah dari periodisasi 2019 sampai terakhir kemarin itu kita bisa mengumpulkan dana atau pendapatan dari hasil itu adalah kurang lebih tercatat di kami itu 11.789.000. Dari target awalnya 2 tahun balik modal mundur. Nah, seharusnya dari dana tersebut yang seyogianya awal kita menginginkan bahwa pinjaman modal, karena dulu itu akadnya pinjam kepada pimpinan-pimpinan itu, kita kembalikan karena ada kebutuhan lain, karena kita ada unit usaha di kolam sama gedemu itu, sementara kita alihkan ke kebutuhan yang lain, sehingga akhirnya kita terpending untuk bisa mengembalikan permodalan yang kita sum dari teman-teman pimpinan periode kemarin. Nah, ini menjadi, insya Allah menjadi warisan ke teman-teman sekalian, bahwa itu menjadi unit usahanya, murni menjadi unit usahanya Pemuda Muhammadiyah yang kita namakan Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah BUMM.